Saya Serius? ngajar, Guru honor? serius. Saya nolak dari awal jadi PNS tuh nolak. Kenapa sih orang lomba-lomba pengen banyak banget pengen jadi guru honor, padahal guru honor itu kan gajinya ngaco banget. Iya, ngaco banget. Nggak layak lah. Nggak layak kan? Karena yang paling mungkin dicapai. Jadi Pak Guru nih nggak lulus terus honor, terus kayak nggak lulus, kagak lulus. Makanya dia main YouTube, makanya kagak lulus. nggak saya ditawarin, cuman sayanya nolak. Itu kan kata Pak Guru. Karena kenyataannya tetap honor ya. Honor. Sebelin banget. Tapi kenapa orang tetap mau? Padahal gajinya itu rendah banget kan? Iya, itu profesi yang dihormati, tapi paling mungkin bisa ditembus itu ya guru honorer. Kenapa ya? Guru ini kan adalah pahlawan tanda jasa. Iya, tanpa tanda jasa. Tanpa tanda jasa. Kalau di luar negeri itu gajinya paling gede. Iya. Yang terbaik kalau di negara itu fondasinya ada dua tuh, pendidikan dan kesehatan. Iya. Tapi kenapa kagak selesai ganti presiden berapa periode pun gaji guru masih kecil? Gaji guru kecil itu karena kompetensinya itu tidak ketat. Jadi gini lah Pak, Bapak dokter. Bisa nggak Bapak sebagai dokter itu digantikan sama guru? Jadi tiba-tiba guru datang, dia nggak bisa. Tapi Bapak ngajar ke kelas jadi guru itu bisa. Nah, artinya apa? Kompetensi jadi guru itu masalah. Kompetensinya yang jadi masalah. Kalau pilot jadi guru tuh bisa. Guru jadi pilot nggak mungkin diizinkan. Iya kan? Jadi akhirnya pada dasarnya semua orang akan mengira semua orang tuh bisa jadi guru. Karena dikira semua orang tuh bisa jadi guru, maka itu mudah ditembus oleh siapapun. Oke. Iya kan? Ya. Tapi kalau di luar negeri dibayar tinggi tetap. Iya, karena kompetensinya itu jelas. Kita kompetensinya itu nggak jelas. Saya pengen marah-marah sama Menteri Pendidikan di Indonesia. Kita kompetensinya itu. Tapi saya pernah marah-marah sih di tempat lain. Tapi kompetensi guru itu di Indonesia itu nggak jelas. Di antaranya kompetensinya itu adalah misalkan ya, kompetensi ada profesional, kompetensi pedagogi dan sebagainya. Nah, guru itu sekarang untuk bisa dikatakan guru itu misalkan dia harus bikin administrasi 1 RIM penuh setiap tahun gitu. Download. Nah, bikin kompetensi ngedownload administrasi itu semua orang bisa melakukannya. Kenapa enggak misalkan kompetensi guru itu adalah siapa yang bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak agar anak-anak di masa depan itu menjadi orang-orang yang hebat gitu. Tapi itu subjektif. Enggak ada subjektif karena ada outputnya. Kan seharusnya kita menilai outputnya. Si anak-anak jadi pintar atau enggak gitu kan. Nah sekarang kalau misalkan anak pintar atau enggak yang disalahin si anaknya. Jadi kalau misalkan guru di sekolah gagal ngajar, yang disalahin anaknya, anak gak naik kelas, anak nilainya jelek gitu. Padahal siapa tahu gurunya yang gak becus. Gurunya yang gak becus kan. Nah, tapi muridnya yang disalahin. Nah, karena itu kompetensi guru menjadi tidak bisa dinilai. Karena tidak bisa dinilai, siapapun bisa masuk di situ. Kalau dia baik mengajar juga gaji nggak naik. Kalau dia jelek ngajar juga siswa yang disalahin. Jadi sosok aja. Iya. Soalnya gajinya sama. Iya. Iya kayak gitu. Benar juga. Atau mungkin ada insentif ya. Kalau misalnya muridnya pinter, insentifnya naik ya kayak gitu ya. Ya seharusnya sih kompetensi guru itu seharusnya dilihat diantaranya adalah dari hasil yang dicapainya, dari outputnya gitu kan. Jadi kalau misalkan dokter kan dinilai dari outputnya kan. Dokter menjadi sangat dipercaya kalau dia bisa mengubah saya kayak gini jadi Tom Cruise gitu. Itu kan langsung gede kan. Agak berat. Ya agak berat sih. Tapi kan pasti dia langsung dikenal, langsung naik gitu kan. Jadi dia dinilai. Boleh ke klinik lain aja gak apa-apa. Tapi setidaknya saya tingginya sama lah dengan dia. Itu lebih berat. Saya cuman beda hidung aja sama muka. Nanti saya rekomendasiin klinik tetangga aja ya. Biar dia yang dapat beban. Ya misalkan gitulah ya. Tapi jadi Pak Guru, menurut Pak Guru memang pendidikan Indonesia kalah dengan luar negeri? Ya kalah lah. Cepat banget dijawab. Kalah lah. Kalau saya pernah mengeluarkan sebuah statement bahwa pendidikan di Indonesia jelek itu bukan jangan-jangan itu disengaja jelek. Hah? Disengaja jelek. Kalau misalkan kita mau secara logika paling sederhana gitu ya. Kan Indonesia itu negara yang sistem pendidikannya salah satu yang terburuk di dunia versi PISA. Tetapi kita dikelilingi oleh negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Singapura itu 10 besar terbaik di dunia. Australia 10 besar terbaik di dunia. New Zealand terbaik di 10 yang kelilingin kita kita. Malaysia itu salah satu yang terbaik di Asia juga. Nah, kita dikelilingi itu kalau misalkan kita mesti dibanding lihat ke sana sedikit doang, sebenarnya kita bisa memperbaiki, tapi kan tidak.
Terus kenapa? Ya ada kemungkinan nih, kalau misalkan kondisinya seperti itu, kita terpaksa berburuk sangka, jangan-jangan pendidikan kita jelek itu adalah karena disengaja. Oleh misalkan, kan gini, kalau misalkan negara Jepang itu mau mobilnya laku di Indonesia, maka dia harus membuat orang Indonesia tidak bisa bikin mobil. Biar seperti itu, maka pendidikan dirusak agar orang Indonesia tidak bisa bikin mobil, tidak bisa menyaingi mereka. Anggaplah mungkin skenario konspirasinya seperti itu. Supaya bisa kan seperti kita itu? bisa tetap korupsi, Supaya kita masyarakatnya harus tetap tetap bisa bego. Iya. Tapi kalau itu juga ada dalilnya. Tapi gak usah lah, ini gue udah kepanjangan belum sih penutupnya. Terakhir ini. Beda guru sekarang, zaman sekarang dengan guru zaman dulu. Beda usia. Enggak, kalau guru zaman dulu, kalau misalnya dia gebuk siswa, siswanya ngadu orang tua, siswanya kena marah. Ditambahin. Kalau guru zaman sekarang, gebuk siswa, siswa yang ngadu orang tua, gurunya dilaporin. Kayak gimana menurut pendapat Pak Guru? Ya, zaman berubah sih ya. Zaman berubah, tapi kita selalu gagal untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan itu. Jadi maksudnya, guru mukul siswa itu benar atau salah? Gak bisa dinilai dengan satu variabel. Saya ketemu sama guru yang killer banget sampai kursi gurunya itu pernah dilempar. Bukan pernah, hampir setiap pertemuan sampai bengkok, sampai kepala sekolahnya itu ngeluh karena keramik sekolah itu banyak yang pecah dan ini banyak yang bengkok. Saya pernah ketemu dengan guru yang seperti itu, tapi guru itu begitu dicintai sampai si anak-anak selalu curhat sama dia. Saya ketemu sama orang tuh, guru yang kayak gitu. Tapi di sisi lain saya pernah ketemu dengan guru yang halus, yang santun, yang baik, yang bijak. Anak-anaknya bandel semua, masa depan suram gitu. Kan bisa seperti, jadi gini, apakah misalkan dengan guru yang galak lebih baik daripada guru yang tidak galak? Itu lagi-lagi kita tidak bisa menilai hanya dalam satu variabel. Kita menemukan banyak sekali kasus yang berbeda-beda. Ada guru yang inspiratif dan bisa memajukan siswa-siswanya, ada guru yang jahat dan terima gaji doang tapi menghancurkan generasi masa depan. Kan penghancur masa depan bangsa itu adalah guru kan? Oke. Kita sering melupakan itu, kita sering menganggap masa depan enggak pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, jadi misalkan Bapak Dr. Richard Lee bisa menjadi seperti ini karena itu guru. Mungkin karena guru, dan ada pengemis di jalanan yang nggak bisa melanjutkan sekolah dan sebagainya, mungkin juga karena ditakut-takutin sama guru. Bisa kan seperti itu? Iya benar juga ya. Kalau misalkan KPAI kalau nggak salah mengeluarkan sebuah data bahwa 77% anak yang mendapatkan yang korban kekerasan itu dilakukan sama orang tua, maka sebenarnya 75% yang membuat kebodohan masyarakat Indonesia itu adalah orang tua. Nah, bisakah kita misalkan mengambil sampel yang sama, bisa menyebut bahwa guru di Indonesia salah satu yang paling buruk di dunia dan karenanya menghasilkan siswa-siswa yang paling buruk di dunia? Bisakah kita misalkan mengambil kesimpulan yang seperti itu? Berarti guru di Indonesia ini sebenarnya amat sangat vital dan amat guru sangat itu penting. sangat vital, sangat fundamental, berarti sangat kita urgen. harus hargai dan berikan yang terbaik untuk para guru. Gajinya besarin. Setuju saya. Biar nggak capek-capek bikin konten YouTube. Ya maaf ya, itu jadi kepentingan pribadi. Curhat ya.